Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang pengaruh interaksi sosial terhadap perkembangan kehidupan kebangsaan, sub pokok bahasan mobilitas sosial kelas 8. Tujuan pembelajaran yang pertama, kalian diharapkan dapat menyebutkan kembali pengertian mobilitas sosial. Yang kedua, kalian diharapkan dapat menyebutkan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Dan yang ketiga, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong mobilitas sosial dan dampak yang ditimbulkannya. Terus yang ketiga, kita akan pelajari di video pembelajaran selanjutnya. Nah, di dalam slide ada gambar, di sini ada orang-orang yang menampaki tangga demi tangga, kemudian jatuh kembali, berusaha lagi, jatuh lagi, berusaha lagi, jatuh lagi. Nah, ini adalah gambaran seseorang yang ingin mencapai puncak kesuksesan, ya, dimana dalam mencapai puncak kesuksesan itu tidak serta-merta sama dengan membalikan telapak tangan, akan tetapi kita bisa mendapatkan rintangan-rintangan, kendala-kendala untuk bisa sampai ke puncak kesuksesan. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan lihat dulu pengertian mobilitas sosial. Apa sih itu mobilitas sosial? Mobilitas sosial itu berasal dari bahasa Latin yaitu mobilis, yang artinya mudah dipindahkan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Jadi, mobilitas sosial dapat diartikan sebagai proses perpindahan. Ada pergerakan, ada perpindahan. Ya, proses perpindahan. Kemudian pengertian mobilitas sosial menurut para pakar ilmu sosial. Di sini ada Bapak tampilkan dua pakar ilmu sosial. Yang pertama, William Korbloom. Mobilitas sosial adalah perpindahan individu-individu, keluarga-keluarga, dan kelompok sosial dari satu lapisan ke lapisan sosial lainnya. Yang kedua, Horton dan Han. Mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Nah, dua pengertian yang dikemukakan oleh pakar ilmu sosial ini intinya sama, ya, intinya sama bahwa mobilitas sosial itu adalah ada perpindahan, ada pergerakan, ya. Kita lanjut. Nah, bentuk-bentuk mobilitas sosial. Bentuk-bentuk mobilitas sosial ada 3. Yang pertama adalah mobilitas sosial vertikal, yang terbagi atas 2, ada vertikal naik dan ada vertikal turun. Yang kedua adalah mobilitas sosial horizontal. Dan yang ketiga adalah mobilitas sosial lateral, baik lateral permanen maupun lateral tidak permanen. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. 1. Mobilitas sosial vertikal adalah gerak perpindahan status atau kedudukan seseorang menuju status dan kedudukan baru yang tidak sederajat. Sini terbagi atas 2. Yang pertama, mobilitas sosial vertikal naik. Apa sih itu mobilitas sosial vertikal naik? Yaitu adalah gerak perpindahan status atau kedudukan seseorang menuju status dan kedudukan yang lebih tinggi. Contohnya adalah kenaikan dari jenjang SD ke SMP. Contoh lain lagi dari seorang pengamen menjadi seorang pengusaha. Contoh lain lagi dari seorang guru biasa menjadi kepala sekolah. Contoh lain lagi dari seorang rakyat biasa menjadi ketua RT, menjadi kepala desa. Dari kepala desa menjadi bupati, menjadi wali kota. Nah, itu adalah contoh-contoh mobilitas sosial vertikal naik. Yang kedua atau yang bagian B adalah mobilitas sosial vertikal turun, kebalikan dari vertikal naik tadi. Kalau vertikal turun yang mana? Adalah gerak perpindahan status atau kedudukan seseorang menuju status dan kedudukan yang lebih rendah. Kalau tadi adalah naik, kalau yang ini adalah turun. Berarti dulunya seorang pengusaha menjadi seorang pengamen misalkan, ya. Karena kebangkrutan akhirnya menjadi seorang pengamen. Contoh lain lagi. Contoh seorang karyawan yang memasuki masa pensiun. Contoh seorang guru yang memasuki masa pensiun. Seorang kepala sekolah, seorang jaksa, seorang presiden, seorang menteri yang kemudian memasuki masa pensiun. Nah, itu adalah contoh-contoh mobilitas sosial vertikal turun. Kemudian yang bagian B, yang nomor 2, bentuk yang nomor 2, mobilitas sosial horizontal. Apa sih itu? Gerak perpindahan status atau kedudukan seseorang menuju status dan kedudukan baru yang sederajat. Dari sederajat, ya. Kalau ditarik garis lurus berarti dia dari samping ke kanan, ya.
sejajar. Jadi perpindahannya sederajat. Contoh di sini adalah seorang guru SMP yang mengampu mapel atau yang mengajar mata pelajaran IPS dipindahkan ke SMP lain dengan mata pelajaran yang sama. Contoh lain lagi misalkan seorang pelajar misalkan di kelas 8 di kelas 8 SMP A dipindahkan atau pindah ke SMP lain dengan di kelas yang sama yaitu kelas 8. Nah, itu sudah masuk contoh mobilitas sosial horizontal. Kemudian bentuk yang ketiga adalah mobilitas sosial lateral. Adalah merupakan perpindahan atau pergerakan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain. Di sini juga terbagi dua, ya. Yang bagian A, mobilitas sosial lateral permanen adalah perpindahan individu atau kelompok dari satu wilayah ke wilayah lain yang bersifat menetap. Nah, khusus untuk lateral ini adalah perpindahan penduduk ya, bukan statusnya yang pindah. Ini perpindahan penduduknya kita bahas khusus untuk bentuk yang ketiga. Nah, ada mobilitas sosial lateral permanen adalah perpindahan individu atau kelompok dari satu wilayah ke wilayah lain yang bersifat menetap. Contohnya adalah migrasi nasional dan migrasi internasional. Migrasi nasional yang mana? Migrasi nasional contohnya adalah program transmigrasi yang ditetapkan oleh pemerintah, yang diterapkan oleh pemerintah, yaitu perpindahan penduduk dari wilayah yang padat penduduknya ke wilayah yang jarang penduduknya. Contoh di Pulau Jawa, penduduk Pulau Jawa diarahkan ada yang melakukan transmigrasi dipindahkan ke daerah-daerah yang wilayahnya masih jarang penduduknya. Kemudian migrasi internasional yang mana? Migrasi internasional itu contohnya adalah perpindahan dari satu negara ke negara lain. Seorang warga negara Indonesia misalkan pindah menjadi warga negara Malaysia, begitupun sebaliknya warga negara Malaysia menjadi warga negara Indonesia. Itu migrasi internasional. Bagian B, mobilitas sosial lateral tidak permanen adalah perpindahan individu atau kelompok dari satu wilayah ke wilayah lain yang bersifat tidak menetap, artinya tidak menetap. Contoh, seorang mahasiswa yang merantau di kota untuk menuntut ilmu kemudian kembali ke daerah ketika masa belajar selesai. Contoh lain lagi, misalkan seseorang yang sekolahnya SMP misalkan, taruhlah misalkan di Kota Bontang, kemudian di Kota Bontang sekitarnya ada namanya Pulau Gusung. Nah, di Pulau Gusung di sana tidak ada SMP. Nah, yang ada cuma SD. Nah, ketika sudah tamat SD, otomatis dia akan ke Bontang, ke Kota Bontang untuk melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Nah, ketika mereka meninggalkan wilayahnya, misalnya wilayah Pulau Gusung, ke tempat sekolah yang sudah dituju di Kota Bontang, maka pada saat itu dia sudah melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, walaupun tidak menetap. Kenapa? Karena setelah selesai urusannya, setelah selesai urusan pendidikannya di Kota Bontang, dia akan kembali ke Pulau Gusung atau ke daerah asalnya. Nah, itu adalah contoh-contoh mobilitas sosial tidak permanen. Saya kira itu untuk materi mobilitas sosial. Ya, Bapak simpulkan mobilitas sosial terdiri di atas 3 bentuk. Yang pertama mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal dan yang ketiga adalah mobilitas sosial lateral tidak permanen. Saya kira untuk video pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Saya harapkan anak-anakku sekalian tetap belajar memperdalam kembali tentang materi ini. Silakan dilihat buku paketnya ataupun buku LKS-nya. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.